Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Nasdis Ramadan dengan NIM 2265110044, kelas 7B, program studi S1 Terapan Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik yang penting dari akuntansi manajemen lanjutan, yaitu masalah internasional dari akuntansi manajemen, termasuk metode balance scorecard. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya, pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan dan menjadi dasar dari pengembangan strategi. Pendekatan tradisional hanya berfokus pada aspek keuangan, padahal lingkungan bisnis menuntut pengukuran dengan melihat aspek non-keuangan. Salah satu metode yang cocok dari penjelasan tersebut adalah metode Balance Scorecard atau disingkat BSC. BSC adalah sistem manajemen strategi yang mengukur kinerja dengan memperhatikan dua aspek sekaligus, keuangan dan non-keuangan. Sejarah singkat dari metode balance scorecard yang pertama yaitu diperkenalkan pada awal 1990-an oleh dua profesor Harvard Business School, yaitu Bapak Robert Kaplan dan juga David Norton. Awalnya, beliau ini bertujuan mengatasi kekurangan pada sistem pengukuran yang hanya berfokus pada aspek keuangan saja. Lalu, mengapa sih balance scorecard itu penting diaplikasikan ke sebuah perusahaan? Karena yang pertama, memberikan metode komprehensif. Yang kedua, tidak hanya berfokus pada metrik keuangan. Yang ketiga, penilaian lebih objektif. Dan yang keempat, proaktif dalam identifikasi masalah karena memperhatikan aspek non-keuangannya. Ketika perusahaan ingin menerapkan balance scorecard, tentunya ada langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, yaitu memahami visi dan misi dari sebuah organisasinya. Karena dimulai dengan memahami secara mendalam visi dan misi organisasi sebagai dasar arah strategis. Yang kedua, yaitu menetapkan tujuan strategis. Menetapkan tujuan strategis pada 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan dengan prinsip SMART. Yang ketiga, menetapkan KPI atau Key Performance Indicator yang sesuai untuk mengukur pencapaian tiap tujuan. Yang keempat, merancang rancangan tindakan dengan program, inisiatif, sumber daya, dan timeline. Yang kelima adalah tahap yang paling penting, yaitu tahap implementasi. Karena perusahaan mengkomunikasikan rencana secara efektif kepada seluruh karyawan, serta memberikan pelatihan. Yang keenam, penyesuaian dan umpan balik, yaitu melakukan penyesuaian jika ada target yang belum tercapai dan mengumpulkan umpan balik dari karyawan. Yang ketujuh, proses berkelanjutan. Artinya, terus menyesuaikan balance scorecard dengan dinamika sesuai dengan lingkungan bisnis. Tentunya, metode balance scorecard memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sudut pandang yang seimbang. Yang kedua, fokusnya jangka panjang. Yang ketiga, menghubungkan visi ke tindakan. Yang keempat, koordinasi tiap departemen. Namun, metode balance scorecard juga memiliki kekurangan. Yang pertama, resikonya ini masih kaku. Yang kedua, biaya untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan ke perusahaan itu cukup mahal. Yang ketiga, kesulitan pengumpulan data. Dan yang keempat, risiko over engineering, yaitu perusahaan banyak memperhatikan berbagai aspek sehingga menyebabkan kebingungan dari sebuah manajemen untuk mengaplikasikannya. Seperti yang sudah saya singgung di awal tentang 4 perspektif utama, berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Yang pertama, 4 perspektif yang dimaksud adalah perspektif keuangan, yaitu perspektif yang menilai kesehatan finansial sebuah perusahaan. Contohnya, bagaimana sih perusahaan itu dalam meningkatkan laba bersih dan juga mengurangi biaya operasional. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu dinilai dari sudut pandang pelanggan. Contohnya, peningkatan kualitas pelayanan dan juga peningkatan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu proses bisnis internal, yaitu perspektif yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi proses internal. Contohnya adalah perbaikan waktu produksi. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu berfokus pada pengembangan sumber daya manusia untuk keberlanjutan organisasi. Misalnya, perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawannya untuk
beradaptasi dengan teknologi. 3 tantangan utama secara internasional dalam mengaplikasikan metode balance scorecard. Yang pertama, resistensi perubahan. Yang kedua, kurangnya komitmen manajemen. Dan yang ketiga, kesulitan dalam mengukur KPI-nya. Setelah saya menjelaskan singkat tentang metode balance scorecard, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ini berfokus pada konsep pengukuran kinerja yang memberikan kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi menjadi sasaran strategis yang koheren. Balance scorecard menghasilkan strategi inisiatif yang jelas, menunjukkan sasaran, ukuran pencapaian, dan pemicu kinerja di masa depan. Rekomendasi untuk perusahaan disarankan untuk terus memperkuat penerapan balance scorecard dengan memastikan keempat perspektif dikelola secara seimbang dan terintegrasi. Manajemen perlu meningkatkan komitmen dalam menetapkan dan memantau KPI yang relevan, serta memperkuat komunikasi untuk meminimalkan resistensi. Optimalkan pemanfaatan teknologi seperti dashboard kinerja digital untuk analisis data real-time. Dengan evaluasi berkala dan adaptasi terhadap pangsa perusahaan, akan mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang. Sekian penjelasan singkat mengenai metode balance scorecard. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.